Di antara yang sering menghalangi kita, yang sering menghambat kita saat melakukan yang baik dan yang benar adalah penilaian manusia. Kalau dalam bahasa nilai, pandangan manusia ini posisikan di level tersier. Katanya Imam Syafi'i, engkau tidak akan mampu menyenangkan semua orang. Sebaik apapun, seluruh sebenar apapun yang kita lakukan, kita sampaikan, akan selalu ada orang yang tidak senang. Kunci ketidakbahagiaan adalah terlalu peduli pada orang lain yang orang lain pikirkan tentang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, kita mulai. Kata Imam Syafi'i, engkau tak akan mampu menyenangkan semua orang. Karena itu cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Di antara yang sering menghalangi kita, yang sering menghambat kita saat melakukan yang baik dan yang benar adalah penilaian manusia. Loh, memperhatikan penilaian manusia boleh, tapi dia tidak boleh sebagai variabel yang dipentingkan melebihi yang lain, melebihi ridho Allah, melebihi kebenaran dan kebaikan itu sendiri. Kalau dalam bahasa nilai, pandangan manusia ini posisikan di level tersier. Kalau bahasa usul fikih mungkin ini levelnya tahsiniyat. Ada ndak apa-apa, ndak ada juga ndak masalah, jangan tergantung itu. Mungkin makomnya hanya makom kepantasan saja. Kalau kita melakukan yang baik dan yang benar, kok dipuji orang, kok orang menilainya juga baik, alhamdulillah. Tapi seandainya ndak dipuji sekalipun, bahkan dibenci, diiri orang, ya biar saja. Yang kita fokusi satu-satunya adalah ridhonya Allah, hubungan kita dengan Allah. Katanya Imam Syafi'i, engkau tidak akan mampu menyenangkan semua orang. Sebaik apapun, seluruh sebenar apapun yang kita lakukan, kita sampaikan, akan selalu ada orang yang tidak senang. Siapa yang punya channelnya YouTube, kalian merasa, ini loh yang saya sampaikan ini baik loh. Kok masih ada yang jempol ke bawah ya? Kok masih ada yang tidak suka ya? Loh ya itu manusia memang. Tidak mungkin orang sepakat semua, seneng semua. Ya seleranya beda-beda. Kunci ketidakbahagiaan adalah terlalu peduli pada orang lain yang orang lain pikirkan tentang kita, atau apa yang orang lain anggap penting tentang kita. Mau melakukan apa saja, nanti kira-kira komennya orang gimana ya. Kita selalu begitu, kita tidak akan bahagia. Itu maksudnya apa? Tidak usah terlalu sering didengarkan. Karena orang itu komen itu ya sak komen-komennya. Suka-suka dia. Apalagi sekarang peradaban medsos. Jadi komen itu bisa sak kapoe. Video 1 menit, komentarnya bisa 2 rim itu kalau di print. Ratusan, kadang ribuan. Itu peradaban komen. Kalau kita terlalu peduli opini publik, bisa saja kita tidak ngapa-ngapain. Kalian misalnya, satu kamar, kos-kosan, berempat misalnya. Wah, saya enaknya pakai baju ini apa ya? Temanmu yang satu, jangan pakai itu saja. Oh, bagus yang tadi, temanmu yang satunya lagi. Loh, kalau kamu ngeladeni komentarnya temanmu, bisa-bisa kamu tidak pakai baju. Bingung kamu milih, nunggu komentarnya yang cocok yang mana.
Tidak apa-apa, versimu sendiri saja. Orang komen kan sesuai kondisinya masing-masing. Mereka mungkin tidak tahu persis kondisi kita. Asal tidak kriminal seperti tadi dan tidak gawat darurat seperti kelaparan, jalan saja sudah. Jadi jangan terlalu menggagas opininya orang banyak. Nanti kita capek. Kayak dulu ceritanya Nasruddin itu kan, teman-teman masih ingat sesinya Nasruddin itu. Dia sama anaknya berdua bawa keledainya. Awalnya dinaiki, dua-duanya naik keledai, tapi terus orang komentar, wah tega sekali keledai sekecil itu dinaiki berdua. Terus, oh kalau gitu terlalu berat, kamu yang turun nak, anaknya turun dulu, yang nonton, Nasruddin di atas. Orang komen, orang tua ndak tahu diri, anaknya disuruh jalan dia naik, ndak sayang bos sama anaknya. Wah, akhirnya ganti anak, kamu yang naik nak, bapak yang jalan. Nanti terus yang lain komentar lagi, dia jalan, wah anak durhaka itu, orang tua disuruh jalan. Akhirnya wah, semuanya salah nak, ayo kita turun saja, dituntun saja keledainya, dituntun keledainya. Itu pun orang komentar, aduh orang bodoh, bawa keledai kok jalan kaki, itu gimana? Bingung mereka, saking jengkelnya. Sekarang gini aja nak, ayo keledainya saja yang kita junjung berdua. Itu karena mengikuti opini publik. Jadi ini nama lain orang yang tidak punya prinsip. Akan membuat kita tidak bahagia. Jadi asal tidak terlalu membebani kita, sekali dua kali kita dengarkan, tapi jangan terlalu ditakuti, karena akan menghambat kita menuju kebahagiaan. Jadi ya termasuk ngaji ini kan ya ada yang suka, ada yang tidak suka, ya itu manusia. Isinya mungkin ada yang menganggap penting, ada yang menganggap alah kayak gitu aja. Itulah manusia. Alhamdulillah kalau dapat bonus penilaian manusia yang baik. Tapi kalau tidak masalah. Yang harus kita permasalahkan adalah hubungan kita dengan Allah. Apakah Allah ridho dengan yang saya lakukan ini? Kira-kira Allah berkenan tidak kalau saya ngaji seperti ini? Itu yang pertama-tama itu. Jadi kita bangun hubungan kita dengan Allah pertama-tama dengan cara jangan memposisikan penilaian manusia sebagai yang nomor satu. Terus jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Oh, ini orientasi hidup yang menurut saya ideal. Hati kita isinya akhirat. Akhirat itu hati itu kan sesuatu yang vital. Disitulah orientasi hidup kita bermula. Ala inna fil jasadi mudghah, itu kan kemarin kita kaji, itu dalam tubuh itu ada satu gumpal daging yang kalau dia baik, baik seluruhnya. Nah itu kan hati. Ini kalau hati ini isinya akhirat, ya berarti orientasinya ke atas, orientasinya vertikal, pada yang ketuhanan, yang ilahi. Karena di sanalah letaknya hidup yang sejati. Maka sarannya Imam Syafi'i, akhirat letakkan di hatimu. Yang kedua apa? Dunia letakkan di tanganmu. Ya kita butuh hal-hal duniawi untuk menjalani hidup di dunia ini. Harta dan lain sebagainya cukup letakkan di tangan, jangan taruh di hati. Diletakkan di tangan itu ya kalau hilang ya tidak masalah, nyari lagi. Kalau dicari, kalau diletakkan di hati hilang, itu patah hati kita. Stres, depresi kita itu kalau diletakkan di hati. Maka dunia letakkanlah di tangan saja.
untuk mendukung usaha kita meletakkan akhirat di hati dan dunia di tangan, kematian taruh di pelupuk mata kita. Oh, ini kafa bil mauti wa'idhon, cukup kematian sebagai nasihat. Kalau pelupuk mata kita senantiasa membayangkan kematian, bahwa kita ini di dunia ini waktu kita terbatas, maka insya Allah hidup kita tertib, teratur, sadar tentang yang sejati, sadar tentang kehadiran Allah dalam hidup ini. Jadi letakkan kematian di pelupuk mata. Ini nama lain dari ingat-ingat selalu akhir hidup kita tidak lama lagi. Ingat-ingat selalu bahwa semua orang, tidak hanya yang tua, yang muda juga, yang kecil juga, kalau sudah saatnya akan bertemu dengan kematian. Ini akan membuat hidup kita lebih tertib, lebih serius, mendekat kepada Allah, dan lebih fokus pada hidup akhirat daripada hidup dunia. Ini nasihat yang kedua tentang hubungan dengan Allah. Terus jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau dia berani meninggalkan Allah, apalagi meninggalkan engkau. Wah, ini kalimatnya agak romantis. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau dia berani meninggalkan Allah, apalagi meninggalkan kamu. Carilah teman yang membantu kita semakin dekat dengan Allah. Kita ajarkan anak, istri, suami, keluarga untuk mau bersama-sama kita mendekat kepada Allah. Kita jadikan harta kita kendaraan untuk mendekat kepada Allah. Kita jadikan apapun fasilitas yang diberikan oleh Allah dalam hidup ini sebagai sarana untuk lebih dekat dengan Allah. Caranya seperti itu. Jangan dekat, jangan akrab dengan orang yang tidak peduli tentang Allah, apalagi berani melawan, berani meninggalkan Allah. Kalau Allah saja berani dia lawan, berani dia tinggalkan, apalagi kamu, apalagi engkau. Harus kalian hati-hati, apalagi hanya meninggalkan kalian, apalagi hanya mengecewakan kalian. Jadi jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau dia berani meninggalkan Allah, apalagi meninggalkan kamu. Terus ini, jika semua orang menjauh ketika engkau mendapat kesulitan, maka ketahuilah Allah ingin membuatmu kuat dan Ia akan menjadi penolongmu. Kesulitan apapun yang kita hadapi, kalau menurut nasihatnya Imam Syafi'i ini, mari kita baca sebagai keinginan Allah untuk membuat kita kuat. Jadi apapun ujian, apapun kesulitan itu sebenarnya Allah ingin membuat kita lulus jadi orang yang lebih kuat karena berhasil menaklukkan kesulitan itu. Dan jangan lupa, Allah juga nanti yang akan menjadi penolong kita. Oke, jadi ini hubungan yang harus kita bangun dengan baik dengan Allah. Musibah yang membuatmu mendekat kepada Allah itu lebih baik daripada kenikmatan yang membuatmu jauh darinya. Nah, ini wasiat dari Imam Syafi'i. Berarti buahnya musibah antara lain harusnya semakin dekatnya kita kepada Allah. Ayo mari kita muhasabah. Yo, mari kita introspeksi ya.
Karena seperti dawuhnya Imam Syafi'i, ini musibah yang membuat lebih dekat kepada Allah itu lebih baik daripada kita tidak diberi musibah, hidup lancar, enak terus, tapi jauh dari Allah. Lebih tragis lagi musibah yang membuat jauh dari Allah. Ini lebih tragis karena di dunianya sudah susah, mungkin di akhiratnya juga susahnya double. Oke, mari kita bangun hubungan yang baik dengan Allah. Baik, saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.